Yang pertama adalah super key, kemudian ada candidate key, ada primary key, alternate key, dan yang kelima adalah foreign key. Ya. Jadi perlu diperhatikan ini key ini. Jadi karena dia relasionalnya ini adalah membentuk super key, super key itu seperti apa? Ya. Coba sebelum dijelaskan, perhatikan dulu di dalam tabel ini. Ya. Di sini ada tabel. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi pada mata kuliah Sistem Basis Data. Hari ini kita akan masuk di pertemuan kedua, di mana kita akan membahas materi yang berhubungan dengan basis data relasional dan perancangan sistem basis data atau perancangan basis data. Ya, jadi hari ini kita akan membahas basis data relasional dan perancangan basis data. Apa itu basis data relasional? Ya, perlu di garis bawahi bahwa basis data relasional ini adalah merepresentasikan dalam bentuk tabel-tabel, ya. Nanti basis data itu akan dibentuk ke dalam tabel-tabel, di mana tabel-tabel itu dihubungkan oleh nilai-nilai yang sama atau umum pada kolom-kolom terkait gitu. Jadi dalam basis data relasional ini nanti akan dibentuk ke dalam tabel-tabel ya yang ada hubungannya antar tabel. Nah, komponen-komponen penyusun basis data itu ada beberapa. Di sini ada yang pertama adalah tabel ya. Kemudian ada kolom atau atribut, kemudian ada baris atau tuple dan domain. Jadi komponen dari basis data relasional ini nanti akan ada tabel, kolom, ya, kemudian baris dan juga domain. Nah, kita perhatikan di sini saya contohkan ya. Di sini ada DBMS ya, kemarin terkait dengan perpustakaan ya. Enterprise-nya adalah perpustakaan. Di dalam enterprise perpustakaan ataupun basis data perpustakaan ini ada beberapa tabel ya. Ada tabel buku, kemudian tabel anggota, tabel pinjaman, ada tabel pengembalian ya. Skemanya apa aja? Nah, ini skemanya. Skema di dalam tabel kan ada tabel buku itu ada skema nih. Tabel buku ada kode buku, judul buku ya. Kemudian di tabel anggota, kode anggota, nama anggota. Nah, di dalam atribut ini ada menentukan namanya tipe data ataupun panjang dari data tersebut ya. Misalnya ini kode buku dengan tipe datanya 3 bisa karakter ya. Kemudian judul buku 20, ini anggota juga, kode anggota 3, nama anggota 25, kode pinjam 5, tanggal pinjam, ini tipe datanya adalah date, kemudian kode anggota 3, ini dari kode anggota. Kemudian tabel pengembalian, kode kembali, tanggal kembali, dan kode anggota. Nah, di mana relasinya atau relasionalnya? Relasionalnya ini ada di tabel peminjaman dan tabel pengembalian. Tabel peminjaman dan pengembalian ini akan berelasi ke tabel anggota. Ini ada kode anggota. Seperti itu. Nah, kita lihat untuk kalau secara tabel relasional di sini bisa dicontohkan ya. Tabel anggota ini misalnya ada kode anggota A001, A02, A03, namanya Surya, Fitri, Syahrur. Kemudian tabel buku, kode buku, judul buku, stok. Nah, ini B01, B02, B03, stok 10, 15, dan 15 nih. Ini sama kan tadi skemanya. Nah, apa itu tabel? Nah, tabel ini adalah memiliki nama yang terdiri atas baris dan kolom. Jadi
tabel itu pasti akan memiliki baris dan kolom. Pada tabel itu ada data yang tidak boleh memiliki nama yang sama atau unik. Jadi di dalam tabel ya, di dalam tabel itu ada suatu baris data yang tidak boleh sama dengan baris-baris yang lain atau unik. Kemudian tabel disebut juga dengan relation atau file. Jadi nama lain dari tabel itu relasi, relation, atau juga file. Kalau dia dilihat dari gambar ataupun slide 3 tadi, itu tadi ada 4 tabel ya. Ada tabel anggota, tabel buku, kemudian tabel pinjaman, dan tabel pengembalian. Jadi ada 4 relation, relasi buku, anggota, pinjaman, dan pengembalian. Kemudian kolom atau atribut. Kolom ini adalah memiliki nama tentunya. Jadi setiap kolom pasti memiliki nama. Kolom terdapat dalam suatu tabel tidak boleh memiliki nama yang sama. Jadi tiap-tiap kolom itu tidak boleh namanya sama, ya. Urutan nama boleh sembarang, ya. Jadi urutan kolom itu boleh sembarang, mau di depan, di belakang, di tengah, dan sebagainya boleh. Jadi urutan bisa sembarang, tidak mempengaruhi makna dari tabel. Jadi misalnya tadi di tabel buku itu ada kode buku, kemudian nama buku. Nama mau ditaruh di depan dulu, baru kode buku, nggak masalah. Gitu. Jadi tidak ada mempengaruhi daripada tabel ya, dari kolom tabel. Kemudian domain. Nah, domain adalah sekumpulan nilai-nilai yang dapat disimpan pada satu atau lebih kolom, ya. Sebuah domain bisa dimiliki oleh satu kolom atau lebih, tetapi sebuah kolom itu hanya memiliki satu domain. Ya, karena domain membatasi dan mengatur nilai yang dapat disimpan, maka disebut domain constraint. Jadi domain itu adalah nilai-nilai yang dapat disimpan pada satu kolom atau lebih, ya. Jadi nanti nama domain itu bisa digunakan di kolom tadi kalau contohnya ada tabel anggota, tabel buku. Nah, domainnya itu bisa di tabel anggota ataupun tabel buku itu bisa digunakan. Nah, kalau dilihat di sini pada gambar slide 4, kolom ya kode anggota hanya memiliki 3 nilai saja, yaitu A01. Jadi dengan menggunakan nilai A01, kalau kita lihat di sini ya, ini kan kode buku dan kode anggota. Ini bisa dibuat satu domain, misalnya domainnya kode 3 gitu kan. Nah, ini nanti untuk kode anggota dan kode buku itu sama ya. Itu domain. Kemudian baris. Nah, tentunya di tiap-tiap tabel kalian sudah tahu ya ada baris ya. Baris ini berisikan data dari sebuah objek ya. Baris pada sebuah tabel harus unik ya. Dapat diletakkan dalam urutan bebas dan tidak mempengaruhi makna dari tabel ya. Baris disebut juga dengan record atau tuple ya. Jadi baris itu bisa disebut record atau tuple. Di slide keempat tadi, tabel anggota dapat menyimpan 3 objek, yaitu 3 data anggota ya pada tuple. Kalau lihat nih, ini kan ada 3 anggota nih, A01, A02, A03. Ini barisnya nih, baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Kemudian di dalam basis data relasional itu kita akan bertemu dengan namanya relational key ya, relational key. Jadi relational key ini adalah identifikasi satu atau sekelompok kolom yang nilainya dapat membedakan secara unik tuple-tuple tersebut ya. Jadi relational key ini adalah identifikasi ya, untuk mengidentifikasi dari sebuah kolom di dalam tabel ya. Nah, di dalam relational key ini ada 5
K ya. K yang pertama adalah super K, kemudian ada kandidat K, ada primary K, alternate K, dan yang kelima adalah foreign K. Ya. Jadi perlu diperhatikan ini K ini. Jadi karena dia relasionalnya ini adalah membentuk super K, super K itu seperti apa? Ya. Coba sebelum dijelaskan, perhatikan dulu di dalam tabel ini. Ya. Di sini ada tabel anggota, ya, kode anggota, nama, kemudian ada tabel pengembalian, kode kembali, kode pinjam. Kemudian tabel buku ada kode buku, judul, stok. Di tabel peminjaman ini ada kode pinjam, tanggal pinjam, kode buku, kode anggota, jumlah kembali. Nah, K-nya di mana ya? K-nya itu nanti di masing-masing tabel ini akan memiliki key atau kunci. Ya. Perhatikan. Nah, super key yang pertama. Super key ini adalah satu atau kelompok kolom yang nilainya secara unik membedakan tapel pada suatu tabel. Ya. Contoh ya di slide 11 ini tadi. Nah, di masing-masing tabel itu memiliki super key. Super key-nya di mana? Untuk tabel anggota. Super key-nya adalah kode anggota dan nama. Nih. Tabel anggota, kode anggota, dan nama. Kemudian di tabel buku, super key-nya semua kolom. Kode buku, judul, stok buku. Kemudian di tabel pinjam, kode pinjam, tanggal pinjam, kode buku, kode anggota, jumlah, tanggal kembali. Begitu juga di tabel pengembalian, kode kembali, dan kode pinjam. Gitu. Ini super key-nya. Nah, jadi masing-masing tabel tadi memiliki super key ya. Tabel anggota, kolom kode anggota bisa, kemudian kolom nomor faktur dan kolom nama anggota. Ya. Ini kolom kode anggota. Bisa kode anggota sendiri atau kode anggota dan nama anggota. Ini bukan nomor faktur ya. Kemudian tabel buku, ini ada kolom kode buku, bisa juga kombinasi dari kode buku, judul, stok buku. Nah, itu super key. Namanya super, ya, super ya. Kemudian ada kandidat key. Kandidat key ini adalah super key di mana tidak ada satupun himpunan bagian dari super key tersebut ya. Menjadi super key lagi. Jadi kandidat key ini adalah super key, tapi dia tidak menjadi super key lagi. Ya. Tidak semua super key menjadi kandidat key, dan kandidat key yang terdiri dari 2 kolom atau lebih disebut sebagai composite key. Jadi kalau kandidat key ini terbentuk dari 2 kolom atau lebih, itu nanti disebutnya sebagai composite key. Ya, perhatikan. Contohnya, di dalam tabel anggota itu ada kandidat key-nya kode anggota, ya, atau nama anggota kan. Kalau super key-nya kan tadi kode anggota atau kode anggota sama nama. Nah, kemudian kolom kode anggota dan kolom nama anggota ini bukan kandidat key lagi. Kalau kandidat key-nya pertama kode anggota, ya, kode anggota. Kalau super key-nya kan bisa kode anggota aja, kemudian kode anggota dan nama anggota. Ini super key. Jadi ada dua super key. Yang pertama apa namanya? Tadi kalau super key-nya itu kode anggota atau kode anggota plus nama anggota. Kemudian untuk jadi kandidat key itu adalah super key yang dia tidak menjadi kandidat key lagi. Nah, kandidat key-nya ini di sini ada kode anggota. Nah, jadi kalau kode anggota dan nama anggota itu udah bukan kandidat key lagi. Dia super key-nya gitu. Nah, kemudian kalau di tabel buku ini kandidat key-nya kode buku ya. Kombinasi kode buku, judul, stok buku ini bukan kandidat key. Gitu. Nah, kalau
kandidat key yang lebih dari 2 kolom itu disebutnya nanti adalah composite key. Kemudian di sini ada lagi contoh kandidat key pada tabel peminjaman. Nah, tabel peminjaman ada kolom kode pinjam, kode buku, kode anggota. Ini kan kandidat key-nya. Tapi kalau kombinasi dari kode pinjam, kode buku, kode anggota, jumlah, dan seterusnya, itu bukan kandidat key. Nah, kemudian yang ketiga ada primary key. Primary key ini adalah satu kandidat key yang dipilih. Jadi nanti kandidat key itu ada beberapa, ya, ada beberapa kandidat key. Kemudian ini dipilih satu aja, nah sebagai primary key, ya. Jadi kandidat key yang dipilih di antara kandidat key yang lain untuk membedakan tabel-tabel secara unik di dalam tabel. Intinya primary key ini adalah kolom yang paling unik, ya, kolom yang paling unik di dalam tabel, ya. Jika dalam satu tabel hanya terdapat satu kandidat key, misalnya tadi tabel anggota dan tabel buku, maka key tersebut menjadi primary key, ya. Tetapi jika terdapat lebih dari satu kandidat key, misalnya tabel penjualan dan tabel pengembalian, maka salah satu kandidat key tersebut dapat dijadikan primary key. Jadi kalau di tabel penjualan, tabel peminjaman, ya, bukan tabel dan pengembalian, itu ada kandidat key-nya lebih dari satu, nah, itu bisa diambil salah satunya. Kemudian ada alternate key, ya. Alternate key itu adalah key yang tidak dijadikan sebagai primary key. Jadi kandidat key yang tidak dijadikan primary key itu disebut sebagai alternate key atau alternatif lah. Misalnya pada tabel pengembalian, jika kita memilih kode kembali sebagai primary key, maka kode pinjam dapat dijadikan sebagai alternate key. Gitu. Ya. Oke, kemudian foreign key. Nah, foreign key, ya, foreign key adalah suatu kelompok kolom yang nilainya sama atau terkait dengan kandidat key pada tabel lain, ya, atau pada tabel yang sama, ya. Jadi foreign key ini adalah sebenarnya kolom yang menjadi kandidat key di kolom tersebut dan menjadi primary key di tabel yang lain, ya. Misal pada tabel peminjaman, ya, kalau tabel peminjaman ada kolom kode anggota yang terhubung dengan tabel anggota, maka kode anggota adalah foreign key di tabel peminjaman, ya. Kolom-kolom yang saling terkait ini sangat penting dalam operasi join. Jadi adanya foreign key, adanya kandidat key, primary key ini fungsinya adalah untuk melakukan relasi, melakukan join antar operasi, ya. Kemudian skema tabel atau relation skema. Ya. Skema ini adalah informasi dasar yang mendeskripsikan tabel yang terdiri atas nama tabel dan sekumpulan pasangan kolom domain. Ya. Contoh skema tabel anggota. Ini tabel anggota ada kode anggota dan nama. Ini contoh skema. Nah, di dalam skema basis relasional atau relational database skema, ya, ini adalah sekumpulan tabel dengan masing-masing tabel memiliki nama yang berbeda. Contoh, ini basis data perpustakaan, ya. Tabel anggota, ini ada kode anggota dan nama. Kemudian tabel buku, kode buku, judul, stok, ya. Tabel pinjaman, kode pinjam, tanggal pinjam, kode buku, dan seterusnya. Ini skema. Skemanya seperti apa? Nah, terbentuknya seperti ini. Tabel anggota dalam kurung anggota nama. Kemudian di dalam relasional basis data atau basis data relasional, ini ada disebut juga integrity constraint. Nah, tadi ada tersebut
constraint, domain constraint. Ya. Terdapat 4 constraint atau batasan yang menjaga integritas data yang disimpan pada basis data. Ya. Yang pertama ada integrity, disebutnya dengan istilah null ya. Kemudian yang kedua entity integrity, kemudian ada referential integrity dan general constraint. Jadi ada 4 constraint ya. Kita bahas satu-satu. Null ini adalah nilai pada suatu kolom atau tuple masih belum diketahui atau unknown. Jadi kalau mau di sebuah tabel atau itu ada kolomnya, itu belum diketahui nilainya. Misalnya umur, ya kan? Umur tidak diketahui nilai umurnya berapa. Atau jenis kelamin. Nah, jenis kelaminnya apa? Laki-laki, perempuan. Memang ada laki-laki, perempuan, tapi ada data yang ketika input jenis kelaminnya itu tidak dimasukkan, ya kan? Nah, maka akan terbentuk null atau unknown. Ini bisa berarti nilai tersebut tidak dapat diterapkan pada kolom tersebut ya. Namun null tidak sama dengan nilai numerik ya. Ya, numerik 0 atau string minus ya. Null itu benar-benar kosong, unknown. 0 dan spasi itu punya nilai, tetapi null ini menunjukkan tidak ada nilai. Jadi kalau di di sel ataupun di kolom itu nilainya adalah 0, berarti di situ benar-benar kosong, bukan 0 atau strip ya, atau angka 1 dan sebagainya. Benar-benar 0, kosong. Ya. Nah, ini contohnya, tadi saya sudah memberikan contoh ya. Misal dalam sebuah tabel ada sebuah data yang belum diketahui ya, boleh dituliskan 0. Akan tetapi hal tersebut tidak berlaku untuk primary key. Nah, nilai 0 itu tidak boleh digunakan pada primary key. Jadi misalnya kode anggota itu harus ada, harus isi. Ya, kode anggota. Nggak boleh 0, nggak boleh kosong. Ya. Jika primary key itu menyimpan 0, maka sifat uniknya akan hilang. Ya. Ya, sifat primary key-nya hilang dari kolom tadi. Ya, karena bisa saja beberapa tuple atau beberapa baris yang lain itu bisa memiliki nilai 0 yang sama juga. Jadi kalau primary key itu tidak boleh menyimpan nilai kosong atau 0. Kemudian entity integrity. Entity integrity adalah batasan atau aturan yang menyatakan bahwa kolom-kolom primary key tidak boleh menyimpan 0 ya. Sama ini. Ini batasan entity integrity, ini primary key tidak boleh menyimpan 0, seperti jelaskan sebelumnya. Kemudian referential integrity. Ya, referential integrity adalah batasan yang menyatakan jika suatu tabel memiliki kolom foreign key, maka nilai pada foreign key tadi tidak boleh dengan nilai kolom kandidat key, dan jika tidak dimiliki, maka foreign key dapat dituliskan 0. Jadi kalau referential integrity ini adalah kolom foreign key ya. Tapi kolom foreign key ini boleh berisi 0 karena dia belum tahu mau digabungkan dengan data yang mana. Jadi referential integrity adalah batasan menyatakan jika suatu tabel memiliki foreign key. Tapi di dalam datanya itu bisa 0 atau kosong. Dua keadaan penulisan 0 tidak perlu dilakukan. Ya. Ada dua keadaan penulisan 0 yang tidak perlu dilakukan, yaitu pada kolom diberikan batasan tidak boleh diberikan 0, atau pada kolom tersebut jika merupakan bagian dari primary key. Ya. Jadi kalau bagian primary key pasti tidak boleh 0. Kemudian ada general constraint. General constraint ini adalah aturan ya, atau batasan ya tambahan yang dapat dilakukan oleh pemakai atau administrator ya, administrator basis data sesuai aturan atau batasan yang ada di suatu organisasi. Jadi general constraint ini aturan-aturan yang ditambahkan tapi bisa diterapkan di dalam organisasi.
Nah, contohnya peminjaman buku tidak diizinkan jika stok buku hanya satu. Misalnya di organisasi itu atau di perpustakaan ada ketentuan umumnya bahwa kalau stok bukunya yang ada di perpustakaan tinggal satu, ya tidak boleh dipinjamkan, harus ada stok satu misalnya di perpustakaan tadi. Nah, itu adalah general constraint. Atau juga ada ketentuan yang lain, misalnya anggota masih memiliki buku yang belum dikembalikan, maka tidak boleh dia melakukan peminjaman kembali. Jadi ketika dicek di datanya ternyata anggota ini masih memiliki data pinjaman yang belum dikembalikan, dia mau minjam lagi, nggak boleh. Nah, ini adalah aturan atau batasan yang dilakukan di luar basis data, tapi diterapkan di dalam organisasi. Kemudian dalam melakukan perancangan basis data ini ada beberapa tahapan ya, tahapan ataupun proses yang harus diikuti ya. Tahapan-tahapan perancangan basis data ini yang pertama ada tahapan analisa dan perancangan, kemudian ada tahapan implementasi. Ada dua tahapan utama ini. Yang pertama adalah menganalisa dan merancang, dan juga yang kedua mengimplementasikan di dalam basis data. Nah, kita lihat tahapan analisa dan perancangan dari basis data. Ini tahapan yang awal ya, menganalisa mau membuat seperti apa ya. Ini adalah tahapan pemetaan atau pembuatan model dari dunia nyata menggunakan notasi perancangan basis data ya. Serta pembuatan deskripsi implementasi dari basis data. Jadi tahapan analisa ini dari dunia nyata. Misalnya di perpustakaan itu ada apa di dunia nyatanya? Oh, ada buku, oh ada petugas, oh ada proses peminjaman, oh ada pengembalian, oh ada apa lagi? Misalnya aturan dan sebagainya. Nah, ini contoh tahapan-tahapan perancangan. Yang pertama, perancangan basis data secara konsep ya. Langkah pertama, penemuan dan analisa fakta. Mengidentifikasi bagian organisasi, penemuan fakta, rangkuman hasil penemuan dan fakta. Kemudian langkah yang kedua, membuat IRD. Nantinya dibuat IRD, tentukan jenis entity, hubungan entitas, multi-city, atribut, IRD, kemudian buat struktur. Langkah ketiga, ini ada pemetaan jenis entitas, pemetaan jenis hubungan, kemudian buat atribut bernilai jarak. Nah, kemudian ini masih dalam konsep, kemudian di sini dalam secara logiknya, secara logik menormalkan struktur tabel ya, pemeriksaan normalisasi dan membuat normalisasi. Langkah kelima ini membuat definisi skema dari basis data, membuat pengkodean dan kompilasi, ada memilih DBMS, kemudian identifikasi tabel mengenai data turunan, menangani data turunan. Nah, ini udah mulai ke dalam tahapan fisik. Tahapan ke-6 yaitu perancangan file, indeks, menentukan transaksi, kemudian menentukan indeks, membuat dokumentasi. Langkah ke-7 implementasi. Ya. Jadi di dalam tahapan ini ada 7 langkah. Nah, ini source-nya di buku Pahlevi, Syed Mirza, 7 langkah praktis pembangunan basis data. Nah, tahapan analisa ini dibagi menjadi beberapa bagian ya. Di sini ada 3 bagian tahapan analisa. Yang pertama, perancangan basis data secara konsep. Ini merupakan proses pembuatan basis data atau data model dan tidak bergantung pada seluruh aspek fisik basis data. Kemudian yang kedua, perancangan basis data secara logis. Ini merupakan proses pembuatan data model berdasarkan data model tertentu, tetapi tidak bergantung pada DBMS. Ya. Kemudian tahapan yang ketiga, ini merancang data secara fisik. Merancang ini proses membuat deskripsi implementasi basis data pada media penyimpanan atau disk. Ya. Kemudian deskripsi ini
terkait membuat tabel, organisasi, file, indeks, ya, agar langkah-langkah secara efisien dan semua integrity constraint dan langkah-langkah keamanan. Ini membuat secara fisik. Kemudian tahapan implementasi. Tahapan ini mengimplementasikan rancangan basis data yang telah dibuat menggunakan aplikasi DBMS yang ada di klien. Nah, ini tahapan implementasi. Baik, kemudian, nah ini kita membuat analisa kasus. Kalau tadi ya, kalian perhatikan tadi kita sudah membahas ada terkait data perpustakaan, ada tabel, kemudian ada anggota, tabel buku ya, maaf, tabel buku, tabel anggota, kemudian ada tabel pinjaman, ada tabel pengembalian. Nah, ini terkait dengan analisa kasus ini. Jadi, analisa kasus di sini atau studi kasus perpustakaan smart ini adalah perpustakaan umum yang anggotanya adalah pelajar. Nah, perhatikan anggota ada pelajar, mahasiswa, dan masyarakat yang didirikan oleh Wali Kota Jakarta Barat. Keberadaan perpustakaan berada di lokasi Wali Kota ya. Nah, prosesnya atau alur prosesnya, setiap calon anggota akan menjadi anggota harus mengisi formulir ya, mengisi formulir dengan biaya administrasi 10.000. Kemudian anggota dapat meminjam buku maksimal 3 buku. Untuk masa peminjaman selama 1 minggu atau 7 hari. Keterlambatan pengembalian dikenakan denda sesuai dengan kondisi denda, diantaranya ya ini ada beberapa denda keterlambatan misalnya Rp500 per hari, kemudian denda buku perpustakaan rusak maka dikenakan biaya revisi buku, kemudian denda buku hilang maka dikenakan biaya penggantian buku. Kemudian yang keempat, perpustakaan smart dapat menerima sumbangan dari donatur. Nah, kalau prosesnya seperti ini, bagaimana ini cara membuat enterprise-nya dari perpustakaan tadi? Nah, ini coba kalian nanti buat ya, buat dan tentukan. Nah, sebenarnya tadi udah ada beberapa contohnya ya. Pasti nanti ada tabel buku, tabel anggota, kemudian tabel pengembalian, peminjaman, pengembalian, kemudian ada denda. Seperti itu. Entitasnya kalian tentukan bisa. Nah, kemudian terkait tugas, ya tugasnya di sini adalah masih melanjutkan proyek sebelumnya, APD ya, aplikasi basis data. Kalian memiliki ataupun mendapatkan tema proyek, maka dilanjutkan nih, tentukan key ya. Kan tadi kita sudah membahas ada 5 key, ada super key, kandidat key, kemudian ada alternate key, primary key, dan foreign key. Nah, tentukan key-nya ya, tentukan key ataupun kunci-kunci dari tabel enterprise yang sudah kalian buat sebelumnya di pertemuan 1. Oke, untuk materi hari ini saya rasa cukup. Untuk materi hari ini saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat ya, bisa dibagikan ke teman-teman yang lain atau ke kelas yang lain, dan juga tidak lupa untuk dikasih jempolnya ya. Terima kasih.